salah sih pilihan kita. Halo semuanya, balik lagi di Plotarian Movie. Kali ini saya mau bercerita tentang sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2024 dan terinspirasi dari kisah nyata di sebuah acara podcast terkenal berjudul Do You See What I See dalam episode First Love. Do you see what I see? Filmnya akan mengambil cerita tentang seorang mahasiswi di sebuah perguruan tinggi bernama Mawar yang telah lama ditinggal oleh kedua orang tuanya dan sama sekali tak memiliki pasangan. Semoga Mawar bisa mendapatkan orang yang sayang sama Mawar. Dalam rasa kesepiannya itu, Mawar akhirnya bertemu dengan seorang pria misterius yang dilihatnya sangat sempurna. Namun nyatanya, pria misterius yang dimaksud malah membuatnya berubah dan menyebabkan sahabatnya ketakutan. Seperti biasa, sebelum mulai menceritakan kisah Mawar dan para sahabatnya lebih jauh, saya ingatkan kembali kalau konten ini mengandung spoiler. Jadi saya sarankan untuk menonton filmnya terlebih dahulu. Film diawali di tahun 1986, memperlihatkan seorang pria yang sedang mencuri jasad seseorang di sebuah makam. Sesampainya di rumah, ternyata pria tersebut melakukan ritual entah dengan tujuan apa. Dan selama proses ritual itu dilakukan, seorang anak kecil tiba-tiba saja mengintip dari balik pintu, lalu melihat kalau mayat yang dibawa oleh ayahnya itu tiba-tiba saja menoleh kepadanya. Scene kemudian berpindah ke tahun 1996 di sebuah universitas yang memperlihatkan Faye dan Kartika sedang memberikan kejutan ke sahabat mereka yang berulang tahun bernama Mawar. Selamat panjang umur dan bahagia. Setelah merasa cukup merayakan ulang tahunnya, Mawar yang sudah berganti baju melanjutkan niatnya untuk pergi ke makam kedua orang tuanya. Diceritakan kalau orang tua Mawar telah tiada, sedangkan adiknya yang bernama Melati memilih hidup terpisah dengan bersekolah di daerah lain. Setiap kali dia berulang tahun, Mawar pasti menyempatkan dirinya untuk mendoakan kedua orang tuanya yang makamnya berada di kampung. Namun di hari itu, Mawar yang ingin kembali ke kos setelah selesai mendoakan kedua orang tuanya dan sedang dalam keadaan menstruasi, mulai merasakan ada sesuatu yang terus memperhatikannya. Berpindah ketika Faye dan kekasihnya yang bernama Alex sedang membicarakan Mawar. Namun belum lama mereka mengobrol, Mawar tiba-tiba saja datang dengan raut wajah yang terlihat sangat bahagia. Lalu saat ditanyai tentang siapa pria yang mengantarnya, Mawar malah tersipu malu dan langsung pergi begitu saja. Mawar, belum selesai, sini dulu, cerita dulu Mawar. Berpindah ke pagi berikutnya, Faye, Tika, dan satu teman kos lainnya yang bernama Donna kembali membicarakan pria misterius yang dikenal Mawar. Dan seperti di malam sebelumnya, Mawar hanya terdiam sambil tersipu malu. Setelah mereka di dalam kamar, Faye yang penasaran kembali menanyai Mawar. Namun kali ini, Mawar hanya mengatakan kalau ia dan pria yang dimaksud hanya sebatas teman. Namun anehnya, meski mereka baru saja berkenalan, Mawar merasa telah mengenal pria tersebut sejak lama. Dan ia yakin kalau memang pria itulah yang akan menjadi jodohnya nanti. Baru aja kenal. Di scene berikutnya, saat Mawar dan Faye berangkat ke kampus, Mawar mulai bertingkah aneh setelah melihat Alex sedang berjalan dengan seorang wanita bernama Lina. Lalu mengatakan kalau Alex dan Lina diam-diam menjalin hubungan di belakang Faye. Itu selingkuhannya. Apaan sih Mawar? Malamnya, keanehan berikutnya menimpa penjaga kos bernama Mpok Ati.
Dan meski mendapat teror seperti itu, Pok Atik pun mengira kalau itu hanyalah halusinasinya saja. Saat kembali ke dapur, ia melihat Mawar sedang membuat kopi dan mengaku kalau kopi itu adalah untuk tamunya. Dan kembali lagi, karena Pok Atik tak menaruh curiga apapun, jadi ia sama sekali tak memeriksa siapa tamu yang dimaksud. Tapi sebelum balik ke kelas, kita masuk dulu ke waktu. Di pagi berikutnya, saat Tika sedang siaran radio kampus, dia mendapat telepon dari seorang pria misterius yang mengaku bernama Restu dan menitipkan salamnya untuk Mawar. Lalu saat V dan Tika bertemu, mereka mulai membicarakan keanehan yang terjadi pada Mawar, di mana sahabat mereka itu mulai tak pernah berkumpul lagi dengan mereka di kos. Ditambah lagi, saat mereka bertanya ke teman sekelas Mawar, teman-temannya malah mengatakan kalau Mawar sudah 2 hari tak pernah ke kampus. Mawar udah 2 hari gak masuk. Iya, belum kelihatan lagi sih di kampus. Malamnya, saat merekam tugasnya, entah mengapa suara Mawar juga ikut terekam sedang berbicara dengan seorang pria. Dengan keanehan itu, ia pun langsung mendatangi Tika untuk mendiskusikan keanehan demi keanehan yang terjadi. Dan saat mencari siapa Restu sebenarnya, Tika sama sekali tak menemukan nama yang cocok di kampus mereka, yang berarti kemungkinan Restu bukanlah pria dari kampus yang sama dengan mereka. Di hari berikutnya, Alex tiba-tiba mendatangi V dan mengatakan kalau saat ia menjemput V ke kos, Alex melihat sepasang mata mengerikan saat ia ingin mengintip ke dalam kamar Mawar. Aku ngeliat ada mata yang ngintip dari dalam kamarnya Mawar. Lalu karena V tahu Lina mengerti hal-hal gaib, ia pun langsung menceritakan awal Mawar menjadi aneh dan cara mengembalikannya. Mendengar itu, Lina langsung menerawang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan karena belum bisa memastikannya, ia pun meminta agar V memeriksa isi dalam kotak kayu yang disimpan oleh Mawar. Kamu bisa mulai dari nyari kotak itu. Kalau ada. Setelah mendengar penjelasan Lina, V diam-diam masuk ke kamar Mawar untuk mencari kotak kayu yang dimaksud. Dan ternyata, saat ditemukan, kotak kayu itu hanya berisi sehelai pita berwarna merah. Lalu sebelum Mawar menyadarinya, ia pun dengan cepat mengambil dan menyembunyikan pita itu. Sayangnya, dengan diambil pita dari kotak itu, teror mulai menghantui seluruh penghuni kos. Dimulai dari Tika, lalu berlanjut ke Donna. Dan terakhir V sendiri yang merasa kalau dirinya dikejar makhluk tak terlihat. Keesokan harinya, V langsung menyerahkan pita itu ke Lina. Dan setelah melakukan ritual, pita yang ia bawa tiba-tiba berubah menjadi tali pocong. Melihat itu, Lina pun memberitahu kalau teman mereka sedang dalam pengaruh makhluk halus. Dan jika V dan Tika ingin melihat sosok itu, mereka harus menabur daun kelor di sekitar kos. Kalian yakin mau melihat? Singkat cerita, seluruh penghuni kos termasuk Pok Atik menunggu kedatangan Restu yang belum juga datang hingga pukul 12 malam. Lalu saat baru saja menanyai Mawar tentang Restu, listrik di kos itu tiba-tiba padam. Di saat padam itulah, mereka semua akhirnya melihat sosok yang selama ini bersama Mawar dan dipanggil Restu itu. Takut terjadi apa-apa, mereka pun langsung menangkap Mawar dan berusaha menyadarkannya. Namun sayangnya, Mawar yang sudah terpengaruh malah menangis dan meminta dirinya dipertemukan kembali dengan Restu. Karena kondisinya semakin kacau, V dan Tika pun pergi ke kos Lina. Dan di sanalah ia akhirnya mengetahui kalau Alex dan Lina memang benar-benar telah menjalin hubungan. Walau begitu, karena tak ada lagi yang bisa menolong mereka, jadi V merelakan Alex bersama Lina, asalkan Lina mau membantu mereka menyelamatkan Mawar. Di malam itu juga Lina melakukan ritual dengan membungkus Mawar seperti pocong.
Dan di saat yang bersamaan, sosok itu juga terus meneror mereka dan berusaha menghentikan ritual yang Lina lakukan, membuat mereka semua terpaksa harus terjaga semalaman hingga satu persatu dari mereka tak sengaja tertidur. Tik, Mawar nggak ada, Tik. Paginya, saat mereka terbangun, mereka baru menyadari kalau Mawar telah hilang. Lalu tak lama kemudian, Melati yang sebelumnya sudah dihubungi akhirnya tiba di sana. Setelah Melati mendengar seluruh cerita Faye, Lina pun berkesimpulan kalau semua yang telah terjadi ada hubungannya dengan kedua orang tua Mawar dan Melati. Dan dengan bantuan Alex, mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke rumah Mawar. Sementara Donna diminta untuk berjaga-jaga di kos bersama Po Ati. Sesampainya di tujuan, Faye, Tika, Lina, dan Melati menemukan sebuah ruangan rahasia. Dan saat dibuka, mereka semua pun terkejut saat melihat ada sesosok jasad yang terbaring di atas meja. Melihat itu, Lina pun semakin yakin kalau ayah Melati telah melakukan pesugihan. Dan karena sang ayah telah tiada, kini pocong itu pun akan mengikuti Mawar selamanya. Ini ritual pesugihan. Kini mereka harus mengembalikan jasad itu kembali ke tempat ia dikubur dan berharap bisa menyelamatkan Mawar. Saat sampai di pemakaman, setelah melewati banyak gangguan dengan hujan yang amat lebat, mereka pun memutuskan untuk menguburkan jasad itu di makam kedua orang tua Mawar. Dan seperti yang telah diperkirakan, saat kuburannya dibongkar, mereka pun akhirnya melihat Mawar yang sudah tak sadarkan diri. Dengan cepat, Faye, Lina, dan Melati berusaha menyadarkan Mawar kembali. Sementara Tika dan Alex langsung menguburkan jasad yang telah mereka temukan itu. Meski awalnya Mawar yang tersadar memberontak dan meminta untuk ikut bersama jasad itu, namun setelah dikuburkan, Mawar pun langsung lemas dan mulai tersadar kembali. Di akhir cerita, Mawar pun telah kembali menjadi dirinya sendiri. Sementara di sisi lain, Faye juga akhirnya mengakhiri hubungannya dengan Alex. Hubungan Mawar, Faye, Tika, dan Donna terlihat semakin dekat. Sampai suatu ketika, Mawar yang ternyata masih terpengaruh sosok Restu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Dan sayangnya, Faye dan yang lainnya tak sempat menyelamatkan nyawanya. Andai saja kalian lihat apa yang aku lihat. Begitulah kisah Mawar yang berakhir tragis dalam film Do You See What I See di episode First Love. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan nantikan terus update film atau series lainnya hanya di Plotarian Movie.